Maksudnya adalah dengan segala sesuatu yang diberlakukan oleh Allah sesuai dengan ketentuannya, yakni adanya kewajiban dari Allah kepada suami sebanding dengan kewajiban suami kepada istri. Jadi suami itu hanya mendapatkan pelimpahan saja sebanding dengan kewajiban suami terhadap istri. Jadi suami merintah istri itu dasarnya dari perintah Allah, sehingga taatnya istri kepada suami dasarnya juga dari perintah Allah. Titik. Ketentuan ini adalah ketentuan yang saling berimbangan. Ketentuan ini adalah ketentuan yang saling berimbangan. Ketentuan ini adalah ketentuan yang saling berimbangan. Ya. Yakni suami diperintahkan taat kepada Allah dan istri diperintahkan taat kepada suami. Suami diperintahkan taat kepada Allah dan istri diperintahkan taat kepada suami. Itu maksudnya. Titik. Atau dengan menggunakan makna masdariyah, atau dengan menggunakan makna masdariyah, sehingga makna bima hafidallah adalah bi hifdillah. Makna bi hifdillah yakni dengan berdasarkan ketentuan Allah, dengan berdasarkan ketentuan Allah. Ketika kita menggunakan makna masdariyah, maka mencakup dua aspek makna. Pertama, bahwasanya para istri itu adalah para perempuan yang menjaga diri ketika ketiadaan suami. Para perempuan yang menjaga diri ketika ketiadaan suami dengan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, dengan berdasarkan ketetapan yang ditentukan oleh Allah untuk para istri. Berarti hakikatnya perintah Allah kepada suami, perintah suami kepada istri itu satu perintah. Perintah Allah Ta'ala semua. Jadi hakikatnya itu perintah Allah kepada istri tapi melalui suami. Tapi kalau perintah Allah kepada suami itu langsung dari Allah kepada suami. Berarti sebenarnya nggak ada perbedaan, nggak ada bias gender, nggak ada rasa memarginalkan atau menyampaikan perempuan. Jadi perempuan diperintah taat kepada suami itu hakikatnya adalah perintah dari Allah untuk istri. Suami disuruh perintah taat kepada Allah, yaitu jelas perintah Allah kepada suami. Jadi antara suami dan istri diperintah taat sesuai konteksnya masing-masing, semuanya satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau menggunakan makna masdariyah aspek yang pertama, yakni aila tayassara, yakni
bagi para istri itu, yakni bagi para istri itu sebenarnya tidak mudah menjadi perempuan, tidak mudah menjadi para perempuan yang bisa menjaga diri ketika tidak ada suami, kecuali hanyalah dengan adanya pertolongan Allah. Kecuali hanyalah dengan adanya pertolongan Allah. Jadi kesimpulannya mbak-mbak, suatu saat nanti kalau Anda menjadi istri, Anda kepingin jadi wanita yang solihah, tidak akan pernah bisa kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau konsepnya menjadi solihah harus ada pertolongan dari Allah, maka menjadi solihah tidak cukup dengan usaha, tapi dengan doa. Itu ingat-ingat. Menjadi perempuan yang solihah tidak cukup dengan usaha, tidak cukup dengan ilmu, tapi harus dengan doa. Karena apa? Kaidahnya di sini oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada perempuan yang mudah untuk menjadi perempuan yang mampu menjaga diri ketika tidak ada suami, kecuali illa bi taufiqillahi, kecuali dengan adanya pertolongan dari Allah. Titik. Sehingga dalam susunan kalam Allah di atas, sehingga dalam susunan kalam Allah di atas, ya, termasuk bab idhofatil masdar ilal fa'il. Ditulis apanya dulu? Termasuk bab idhofatil masdar ilal fa'il, ya, menyandarkan akar kata, menyandarkan akar kata kepada pelaku, menyandarkan akar kata kepada pelaku. Titik. Makna yang kedua ialah bahwasanya seorang istri itu menjadi perempuan yang mampu menjaga, menjadi perempuan yang mampu menjaga diri ketika ketiadaan suami, mampu menjaga diri ketika ketiadaan suami, dengan sebab mereka mampu menjaga ketentuan-ketentuan Allah, mampu menjaga ketentuan-ketentuan Allah, dan mampu menjaga perintah-perintah Allah, dan mampu menjaga perintah-perintah Allah. Titik. Keterangan ini sebagaimana dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Fakhrur Razi disingkatnya, juz 10 halaman 71. Titik. Gandelannya. Adapun lafat ma, pada kalimat bima hafidullah, adapun lafat ma dalam lafat bima hafidullah juga memiliki dua makna. Pertama, makna isim mausul, makna isim mausul, kata sambung yang domirnya, kata gantinya, yang domirnya atau kata gantinya kembali kepada ma. Sehingga mempunyai makna bahwa
para istri itu ketika mampu menjaga hak-hak suami, ketika istri mampu menjaga hak-hak suami, maka hal ini sebanding dengan hak-hak istri yang diterima dari suaminya berdasarkan ketentuan Allah. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau istri diperintah untuk taat sama suami, maka itu sebenarnya adalah sebanding dengan Allah memerintahkan suami untuk memberikan hak-hak istrinya, gitu ya. Jadi dikasih balasan lah. Istri disuruh taat sama suami, ini kan perintah kerjaan kan. Kalau kerja kan ada upah. Lah upahnya itu adalah Allah memerintahkan suami untuk menjaga istri, yakni sekiranya Allah memerintahkan suami, yakni sekiranya Allah memerintahkan suami untuk berlaku adil, memperlakukan istri dengan baik, serta memberi nafkah kepada istri. Ini apa? Upahnya istri yang mau bekerja, yang mau mengerjakan perintah taat kepada suami. Jadi kalau dibuat teori kerja gampang. Wong wedok penggaweane, perempuan itu, istri itu pekerjaannya adalah taat sama suami. Upahnya dia akan mendapatkan keadilan dari suami, mendapatkan perlakuan baik dari suami, dan mendapatkan nafkah dari suami. 3 hal ini total harus ada. Kalau enggak, saya sudah menyampaikan kemarin, tidak gugur nafkah yang terlewatkan, yang tidak diberikan oleh suami pada tahun-tahun yang lalu. Maka mohon maaf Kang, nanti harus dicatat. Anda ketika fakir atau mohon maaf awal-awal rumah tangga belum mapan, belum bisa memberi nafkah dengan baik kepada istri, dicatat. Nanti kalau mampu dikodok. Maka bekerjanya suami itu oleh Nabi dikatakan jihad, karena memang benar melaksanakan kerjaan untuk cari nafkah itu tidak lain adalah inti melaksanakan perintah Allah. Maka suami yang bekerja itu diapresiasi oleh agama luar biasa. Dia diberikan penghargaan oleh Allah, diberikan penghargaan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda harus beruntung, ya, apapun pekerjaan suami Anda, jangan dilihat seberapa yang diberikan, tapi sejauh mana tanggung jawab yang diberikan. Tentu ya seorang suami harus memahami ya, ketika keadaan suami lagi seperti ini, lagi proses seperti ini, baru menahapi tahap seperti ini, itu juga harus disesuaikan, gitu ya. Gitu. Wal wajhu asani, utawi arah kang kaping pindho. Wal wajhu utawi wajah asani kang kaping pindho, antakuna iku yen ta ana ma apa ma masdariyatan iku masdariyah. Wa takdiru utawi wa takdiru utawi takdiri, hampir mirip ini. Bi khifdillahi kelawan lafaz khifdillah. Kelawan khifdillah. Artinya khifdillah uliye ngreksa Allah. Wa ala hadza takdir lan ing atase ikilah takdir. Fa bihi mongko iku ing dalem wajani utawi ana wajah loro. Al awal utawi kang awal, annahunna iku sak temene. Annahunna iku sak temene nisa hafidhatun iku pira-pira wadon kang reksa lil ghaibi maring ora anane suami.
lil ghaibi maring orane suami bima kelawan suci-suci hafidho kang ngreksa Allah sapa Allah bima kelawan suci-suci hafidho kang ngreksa Allah sapa Allah iya guna ing hiya an-nisa ai la yatayassar tegese ora dadi gampang. Ini diingat Mbak ya, Mbak kalau nanti jadi istri yang solihah tidak gampang, ingat-ingat, kecuali dengan pertolongan. Jadi dongo, ya Allah jadikanlah saya istri yang solihah. Sing lanang, kudu dongo apa doa yang jajang. Ya Allah pertemukanlah saya dengan istri yang solihah. Jadi sing lanang ya dongo, sing wedok ya dongo. Kalau sudah jadi suami, kalau sudah jadi istri tetap dongo kabeh. Sing lanang dongo jadi wong soleh, sing lanang tetap dongakno bojone dadi solihah. Anda yang istri suatu saat jadi istri tetap dongake awake dhewe, mendoakan diri sendiri agar menjadi solihah dan mendoakan suami juga menjadi solih. Berarti podo dongake, tidak cukup dengan usaha, tidak cukup dengan belajar, tidak cukup dengan pengalaman, harus ada unsur doa. Aila kaya saro tegese ora dadi gampang lahuna kedue nisa khifdun apa njaga menjaga diri illa bi taufiqillahi angin kelawan pertolongane Allah. Fayakunu mongko ana hada fayakunu mongko ana hada apa ikilah makna mimbabi idhofatil masdari iku termasuk bab idhofahe masdar menyandarkan masdar ilal fa'ili maring fa'il. Asani utawi wajah kang kaping utawi makna kang kaping pindho wajah kang kaping pindho annal makna iku sak temene maknane huwa ya makna annal mar'ata iku sak temene wong wadon innama takunu iku angin pestine ana sapa al mar'ah hafidhotan iku kang bisa njaga lil ghaibi ing dalem wektu lungane bojo lil ghaibi ing dalem wektu lungane bojo bisa babi hifdihinna kelawan sebab njogone an-nisa bisa babi hifdihinna kelawan sebab jagane an-nisa Allah ing Allah. Jadi seorang perempuan mampu menjaga diri ketika suami pergi, suami tidak ada, itu adalah sebab perempuan itu mampu menjaga Allah atau menjaga perintah. Ai bisa babi hifdihinna tegese kelawan sebab jagane al-mar'ah hududallahi ing pira-pira batasane Allah wa awamirahu lan pira-pira perintah Allah. Misal Allah melarang membicarakan orang lain, gibah. Maka seorang istri bisa menjaga diri ketika tidak ada suami tidak gibah, karena sebenarnya bukan perintah suami sih, sebenarnya perintah Allah yang ditentukan bahwa orang tidak boleh membicarakan orang lain. Maka disari kemarin disampaikan istri yang solihah itu adalah istri yang tidak banyak nonggo, tidak banyak main di rumah tetangga. Itu coro indikatornya gitu. Karena apa? Intinya sih kenapa berbicara di depan di tetangga nggak baik? Karena intinya satu, mereka melakukan hibah. Bisa babi hifdhinna tegese kelawan jogone an-nisa hududallahi ing pira-pira perintah Allah wa amirahulan wa awamirahulan pira-pira perintah Allah. Jadi Anda berdoa untuk minta menjadi istri yang solihah, itu doanya. Terus prakteknya kerjakan perintah-perintah Allah, hindari batasan-batasan yang telah dibuat oleh Allah. Jadi ada langkah kalau dalam organisasi ada landasan yuridisnya, undang-undangnya. Yang kedua landasan operasionalnya. Kalau landasan yuridisnya, landasan hukumnya bahwa Anda taat sama suami itu adalah taat Anda kepada Allah. Terus operasionalnya caranya bagaimana? Ya laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi batasan-batasan yang dibuat oleh Allah. Fa innal mar'ata, kenapa kok demikian? Fa innal mar'ata mongko sak temene wong wadon, istri, laula annaha lamun ora utawi nisa tuhawilu iku nandangi mengerjakan, tuhawilu iku nandangi mengerjakan sapa mar'ah
riayata takalifillahi ing ngreksa pira-pira ketentuane Allah, ngreksa pira-pira ketentuane Allah, wa tajtahidu lan nemen-nemeni berusaha serius, wa tajtahidu lan nemen-nemeni sapa mar'ah fi hifdzi awamirihi ing dalem jaga pira-pira perintah Allah, lamma ataat mongko ora taat sapa lama ataat mongko ora taat sapa wadon atau mar'ah zaujaha ing bojone wadon. Jadi artinya bagaimana? Taat kepada suami, menjadi istri yang salihah perlu usaha yang keras, perlu kerja keras. Sebagaimana suami mendapatkan rezeki yang halal juga kerja keras. Punten yang Kang Mamat. Betul ya Mamat? Perlu kerja keras. Mohon maaf kalau saya yang di sekolahan, yo esok teko, pinjar print, nunggu rapat, terus macam-macam. Yo kadang di sana ini dimarahi, kadang kepanasan, kadang kedinginan, kadang kehujanan. Itu kerja keras. Kerja keras suami untuk mendapatkan nafkah. Nah, Anda istri kerja keras untuk melaksanakan perintah Allah, untuk taat kepada suami. Jadi antara istri dan suami sebenarnya sama-sama kerja keras. Jadi aja enak-enakan, bojone kerja kepanasan atau bojone bladus atau bojone wedok istrinya enak-enakan atau main HP, delok TV, ora pas tuh. Kalau bojone kerjanya sing mengkhawatirkan ya di rumah, istrinya ya sholat ndongake ngono. Jadi ada keseimbangan. Ingat ya, hidup apapun itu perlu keseimbangan. Dalam konteks ini menjadi solihah perlu kerja keras, menjadi solih suami juga perlu kerja keras. Podo-podo kerja keras. Jangan sampai kalau nggak imbang pasti ada masalah. Ya, itu mesti promosinya gitu. Wahadal wajhu utawi ikilah arah dalan yakunu iku ono apa hadal wajhu min babi idhofatil masdari iku termasuk bab idhofai masdar ilal maf'uli maring maf'ul maring pelaku, akar kata kepada pelaku, pada objek. Pelan boleh di sini pelan. Terus ya. Makna kedua bahwasanya langsung yang atas bersama. Makna kedua bahwasanya seorang istri itu dirinya mampu menjaga diri ketika waktu ketiadaan suami, sebab istri itu menjaga ketentuan-ketentuan Allah dan perintah-perintah Allah. Dikarenakan seorang istri untuk bisa menjaga ketentuan-ketentuan yang dibebankan oleh Allah kepadanya, menjaga ketentuan-ketentuan yang dibebankan oleh Allah kepadanya, perlu kerja keras dalam menjalankannya. Dikarenakan tanpa kerja keras
seorang istri sungguh dia tidak akan bisa mampu taat kepada suami. Dia tidak akan mampu taat kepada suami. Berarti taat kepada suami perlu kerja keras. Ya ra enak nek omah yo, ra enak bededek to nek cara Jawa. Bosan. Ketemunya sumur, kasur, dapur. Kalaupun ada rumah, tidur, jenuh. Tapi kalau di luar kan enak. Lihat abang ju ngono kuwi lho. Jangan diprotes. Enak ya suami kerja di luar, bisa lihat ini, bisa itu. Kita di rumah, loh. Aslinya suami kerja di luar itu ya capek kedua ya. Resikonya itu lebih gede. Tabrak, nabrak, ya motor, kendaraan macam-macam. Tapi kalau di rumah resikonya lebih kecil. Ya paling kejedul lampu atau kejedul kursi semacam-macam. Tapi tidak separah itu. Artinya tetap ada kerja keras dalam konteks yang berbeda. Nek suami kerja kerasnya di luar, nek istri kerja luarnya kerja kerasnya di dalam rumah. Itu maksudnya. Terus sehingga makna ini termasuk bab idhofatil masdar ilal maf'ul. Termasuk bab idhofatil masdar ilal maf'ul. Dalam kurung menyandarkan perbuatan kepada objek. Menyandarkan perbuatan kepada objek. Lanjut ya. Wa fil hawi al-kabir, lan ing dalam kitab al-hawi al-kabir, lil Mawardi kerduwe Imam al-Mawardi al-juz'a at-tasi'ah, ing dalam juz kang kaping 9, Shahifah 596 ya. Situn ya watis in wa khamsumi'ah 596. Makna bima hafidullah, makna hafidullah terdapat beberapa takwilan ya. Fafi kaulihi ya, fafi kaulihi mongko iku ing dalam dawuh Allah bima hafidullah, fihi iku ing dalam qauluhu takwilani utawi ana takwilan loro. Ahaduhuma utawi salah sujine takwilani yakni iku ngarepake sapa Allah bi khidbillahi kelawan uliye ngreksane Allah, bi khidbillahi kelawan uliye ngreksa Allah ta'ala halimuhu nur Allah lahu namar nisa hatta sirna sahingga dadi sapa nisa kadzalika iku kaya mengkono mahfudz hatta sirna sehingga dadi sapa nisa kadzalika kaya mengkono mahfudz perempuan yang terjaga wa utawi ahaduma qaulu atain iku pendapate sehato wasani utawi takwil kaping pindho bima iku kelawan suwiji-wiji aujaba kang wajibake hu ing ma Allah sapa Allah taala halimul Allah ala azwajihinna ing atase pira-pira bojone mar'ah nisa min muhurihinna saking pira-pira mahare nisa wa nafaqatihinna lan pira-pira nafkahe nisa. Jadi maksud dari kalam Allah bima hafidullah itu adalah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah, yakni ketika suami menikahi istri wajib memberi mahar, dan setelah menjadi istri suami wajib memberi nafkah. Berarti mahar itu wajib, nafkah juga wajib. Berarti seorang suami yang tidak memberi nafkah itu semene bojo sing kurang ajar. Dosane loro, dosa kepada Allah dan dosa kepada istri. Hatta sirna sehingga dadi sapa nisa biha kelawan. Hatta sirna sehingga dadi sapa nisa biha kelawan. Nafaqat ya mahfudatun iku pira-pira wong wadon kang bisa njogo. Bayangin coba, ini penting. Wong wedok bisa dadi sholihah. Wong wedok bisa mengerjakan perintah taat sama suami, ternyata terkait dengan nafkah. Maksudnya piye? Jangan disalahkan kalau istri iku sakarepe dhewe ketika tidak diberi nafkah yang cukup. Menurut Imam Al-Mawardi,
bojo wedok kok nglakoni perkara sing ora pas, melakukan pekerjaan yang tidak pas, tidak sesuai, itu berkaitan dengan nafkah yang diberikan. Berarti wong wadok nek kelakuane elek sebab nafkah, iku sing elek ora bojone tok, yang jelek tidak istri saja tapi suami ikut bertanggung. Tapi sebaliknya, istri sudah diberi nafkah yang cukup tapi kok kelakuannya masih petakilan, masih kurang ajar, sing dosa istri. Ingat-ingat lho. Jadi dalam pengertian Imam Mawardi bahwa nafkah itu berkaitan dengan kemampuan istri mampu menjaga diri. Perlu dikasih modal, perlu dikasih materi yang cukup. Gimana kita hanya di rumah saja, nggak dapat apa-apa, suami nggak ngasih apa-apa, kita suruh diam di rumah, ya mati. Maka keluarnya istri misalkan ya, ini akan terjadi. Kenapa istri kok sampai bekerja di luar atau sampai keluar dari rumah? Itu karena kebutuhan rumah tangga tidak cukup. Berarti kalau kebutuhan rumah tangga cukup, mestinya istri tidak usah ngeyel untuk pergi keluar rumah untuk cari nafkah. Karena di sini perempuan mampu menjaga diri itu berkaitan dengan nafkah yang diberikan. Kalau nafkah yang diberikan, maka maksudnya biar istri itu tenang di rumah. Pengen apa-apa kan gampang sekarang enggak? COD kan gampang kan? Ada foto kabeh nggak usah shopping, lihat di Shopee atau apa itu Tokopedia kan tinggal lihat, senang iki klik ngono kuwi. Nek bojone enggak duit cukup, orang nggak bakal pergi kemana-mana. Cukup sekarang. Jadi mengamalkan ayat ini zaman sekarang era disruption itu gampang sekali. Karena apa? Perempuan nggak perlu ke mall untuk belanja barang bagus, cukup di Tokopedia, cukup di Shopee dan sebagainya. Gua utawi asani qaul Zajjaji itu pendapat Imam Az-Zajjaj. Lanjut ya. Di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, pilih-pilih kan ya, mohon maaf ya, nek bojone sampean nanti mbak-mbak atau kangkang suatu saat kalau nikah, Anda punya istri ora pakai taat, itu dulu sih, kamu sudah ngasih nafkah yang cukup belum? Kalau nggak ngasih nafkah yang cukup, istri nggak soleh, itu ojo disalahkan istri kamu. Anda yang disalahkan pertama kali. Benar istri salah kepada kamu, tapi sebelum kamu diperlakukan yang nggak benar sama istri, kamu sudah berbuat salah dulu kepada istri. Maaf, istri ora benar karo bojo. Istri tidak berbuat baik kepada suami. Sebab apa istri nggak baik kepada suami? Sebab suami nggak ngasih nafkah yang cukup. Berarti apa? Benar suami didolimi oleh istri, tapi sebelum suami didolimi istri, suami dolimi dulu istri. Jadi ada hukum kausalitas, tidak ya? Juz 9 halaman 596, juz 9 halaman 596, bahwa maksud ayat bima hafidallah, bahwa maksud ayat bima hafidallah terdapat dua takwilan atau pengertian. Pertama, bahwa Allah itu dengan melalui penjagaan yang diberikan Allah itu, bahwa Allah itu melalui penjagaan yang diberikan Allah kepada suami, kepada istri, yang menyebabkan istri itu menjadi wanita yang terjaga, Berarti ini pendekatan teosentris. Kalau dalam filsafat adalah berarti wong wadon dadi sholihah kan Jajang, itu sebab mendapatkan penjagaan dari Allah. Ingat ya, teori pertama apa? Seorang istri menjadi sholihah sebab mendapatkan penjagaan dari titik. Ini adalah pendapatnya Imam Atta. Tulis. Ini adalah pendapatnya Imam Atta. Untung ini sampeyan duwe istri sing sholihah suatu saat, ada modalnya ternyata nggak kaitannya nafkah, tapi karena dikasih oleh Allah. Anda ndonga nek pondok, kalian ndonga nek pondok ketika nikah benar-benar dapat yang sholihah, meskipun nafkah nggak begitu cukup.
Tapi sinopo untung. Ini pendapatnya Imam. Ya, terus makna yang kedua atau takwil yang kedua atau makna yang kedua adalah Allah mewajibkan suami untuk memberi mahar. Allah mewajibkan suami untuk memberi mahar ketika nikah dan mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri ketika setelah akad. Sehingga dengan nafkah yang cukup ini, istri menjadi wanita yang terjaga. Benar nggak Mbak? Ketenangan itu berkaitan dengan keuangan. Benar nggak Mbak? Kang, ketenangan itu berkaitan dengan bahasa di sini hafidhot itu berkaitan dengan nafkah. Nek nafkah cukup, maka punya potensi menjadi wanita yang terjaga. Ini rasional nih pendapatnya. Ini adalah tulis ya. Ini adalah pendapatnya Imam Az-Zajjaj. Nah, sekarang saya ngasih komentar sekarang. Ini komentar saya pribadi. Dalam memahami dua takwil yang berbeda ini, caranya gimana? Gabungkan. Yaitu apa? Menjadi istri yang sholihah perlu doa. Menjadi istri yang sholihah, caranya sebagai suami Anda harus mengasih nafkah yang cukup. Ingat ya, berarti ingin memiliki istri yang sholihah perlu kerja keras, yaitu apa? Mencari nafkah agar bisa cukup. Yang kedua, perlu doa, minta kepada Allah agar Allah lah nanti yang mampu membuat istri menjadi terjaga atau bisa menjaga diri ketika ketiadaan suami. Itu selesai tulis. Jadi harus menggabungkan ya, kerja suami gimana? Berdoa kepada Allah agar dirinya menjadi soleh, berdoa kepada Allah agar istrinya menjadi soleh. Satu. Tugas yang kedua, suami wajib kerja keras untuk mencari nafkah agar nafkah yang diberikan kepada istri adalah nafkah yang cukup, yang akan memudahkan istri menjadi solihah. Selesaikan jalan. Jadi artinya apa? Anda harus kerja keras, lahir orang cukup lahir, orang cukup batin tok. Jadi ini teori jam'u wa taufik, teori kompromi dalam ushul fikih. Jadi saya membaca dua pendapat yang kelihatannya berbeda, tapi sesungguhnya tidak berbeda, tapi digabungkan. Perlu usaha batin, pendapatnya Imam Atta, perlu usaha lahir, menggunakan pendapatnya Imam Az-Zajjaj. Khidmatul mar'ati, utawi iki iku nerangake pelayanane bojo li zaujiha maring bojone mar'ah. Jadi bagaimana sih pelayanan istri kepada suami sesuai dengan ketentuan agama? As-so'alu utawi pertanyaan ini, hal ana ta wajib ana ta tajibu wajib khidmatul mar'ati apa ngladenine bojo wadon li zaujiha maring bojone wadon. Apakah hukumnya wajib seorang istri melayani suaminya? Tanda tanya. Al jawabu utawi jawabane tajibu iku wajib khidmatul mar'ati apa nglayanine bojo li zaujiha maring bojone mar'ah alama ing atase ketentuan kala kang ngendikake hu ing ma As-Singkiti sapa Imam As-Singkiti Al-Hambali kang bangsa Hambali. Ini nama imam dari kalangan mazhab Hambali. Wa min khidmatiha, termasuk pelayanan istri kepada suami. Wa min khidmatiha iku termasuk pelayanan istri lahu maring suami. Khidmatu baitiz zaujiyati iku ngeladeni omah kang bangsa bebojoan. Maksudnya bagaimana?
mohon maaf ya, suatu saat nanti kalau Anda sudah menikah punya rumah, rumah itu adalah yang wajib dilayani atau dijaga oleh pertama. Berarti Anda seorang istri mampu menjaga rumah tetap bersih, wangi, macam-macam, kondusif, itu termasuk Anda melaksanakan apa? Khidmah kepada pelayanan kepada allati biha kang kelawan khidmah baik zaujiyah korot dadi anteng ainu zauji apa atine bojo lanang. Wong lanang nalikane pulang dari kerja lihat rumah bersih atine anteng. Tapi wong lanang kerja sudah capek di rumah berantakan, atau kursi tengpan berserakan, atau ono kotoran macam-macam, bau nggak jelas, atau tenggeledak barang itu bededek atine. Warido lan rido zaujuha sapa bojone mar'ah. Wa asa lan ngrasa sapa zaud annabaitahu ing sak temene omahe zaud qad khufido iku temen den jaga hakkuhu apa hake zaud waru'iyat lan den reksa masalihuhu apa pira-pira kemaslahatane wa masalihuhu lan pira-pira kemaslahatane omah fayartaha mongko dadi tenang watartahu watayartaha lan dadi tenang sapa zaud watartahu lan dadi enak nafsuhu apa awak dhewe zaud kama kaya keterangan fi durusi umdatil fikhi kang tetep ing dalem pelajaran pokoke fikih ing dalam pelajaran pokoke fikih Lisyingkiti kedua Imam Asyingkiti Al-Hambali kang bangsa Hambali Al-Juz'a As-Sadisa ing dalam Juz As-Sadisa kang kaping 6 Shahifah 359. Ingat ya, hak khidmah suami istri kepada suami. Terus dilanjutkan ya. Bab menerangkan pelayanan istri kepada suaminya. Bab menerangkan pelayanan istri kepada suaminya. Pertanyaan: apakah wajib seorang istri melayani suaminya? Apakah wajib seorang istri melayani suaminya? Tanda tanya. Jawabannya adalah hukumnya wajib bagi istri untuk melayani suaminya. Hukumnya wajib bagi istri untuk melayani suaminya, sebagaimana keterangan yang telah disampaikan, sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh Imam Asyingkiti ya, Imam Asyingkiti yang bermadhab Hambali. Titik. Di antara pelayanan itu, dari pelayanan istri kepada suami, di antara pelayanan itu adalah istri mengatur dan menjaga rumah, ya, sebagai bentuk pelayanan kepada suaminya. Mengatur dan menjaga rumah sebagai bentuk pelayanan kepada suaminya, yang dengan tugas ini, tugas mengatur dan melayani, mengatur dan menjaga, yang dengan tugas ini bisa menyebabkan suami menjadi tenang. Yang dengan sebab tugas ini mata suami bisa menjadi tenang, suami ridho kepada istri, dan suami pun bisa merasakan
dan suami pun bisa merasakan bahwa rumah telah dijaga dan diupayakan kemaslahatan yang bisa menyebabkan suami menjadi nyaman, baik dari segi hati maupun nyaman dari segi fisik. Wes sudah capek dari kerja, pulang-pulang reti barang pateng ledak, barang berserakan. Itu pikiran sama semrawut. Mau istirahat, boro-boro mau istirahat, gelontang, mau ini, mau itu. Nah itu. Jadi kalau pelayanan suami yang dilakukan oleh istri adalah menjaga rumah, mengatur rumah dengan sebaik-baiknya. Titik. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam kitab Durusu Umdatul Fiqih. Dalam kitab Durusu Umdatul Fiqih, pelajaran-pelajaran pokok fikih, ya artinya pelajaran-pelajaran pokok fikih karya Imam Asy-Syinkiti. Juz 6 halaman 395. Juz 6 halaman 359. Lanjut ya. Wa min huquqiz zaujati, lan iku termasuk hak-hake bojo ala zaujiha ing atase bojone mar'ah atau zaujah, wa hiya utawi huquq al huququ iku pira-pira hak al madiyatu kang bangsa asal, kang bangsa dasar, al khidmati ya, kang bangsa pelayanan. Titik. Wal muradu utai perkara kang den karepake biha kelawan hukum zaujah khidmatul mar'ati iku khidmai wong wadon li zaujiha maring bojone mar'ah. Fa inna Allaha mongko sak temene Allah azza wa jalla azza halim mulur Allah wa jalla halim Allah fatara iku ndadekake sapa Allah al mar'ata ing wong wadon wa khalaqa lan ndadekake sapa Allah ing mar'ah wa ja'ala lan ndadekake sapa Allah fiha ing dalem mar'ah khoso iso ing pira-pira sifat khusus. Jadi Allah itu memang sengaja membuat sifat khusus pada perempuan-perempuan solihatan kang patut lil qiyami maring nglakoni bisyu'unil baiti kelawan pira-pira urusan omah. Jadi wong wadon itu sudah dibuat oleh Allah sedemikian rupa sehingga mampu punya kemampuan untuk menjaga kemaslahatan rumah. Paham ya? Nek omah ora bersih, iku wong wadon itu lebih tanggap daripada kurang rapi. Sing lebih tanggap itu seorang itu kedadiane ngono. Ini alasan yang disampaikan dalam kitab ini. Terus wa tabirihi lan jogo wajabilan ngatur ya, wa tabirihi lan ngatur omah, wa riayati umurihi lan ngreksa pira-pira urusane omah. Genteng bocor, sing ngerti wong wedok, Pak gentengnya bocor Pak, pojok gitu. Pak kuncinya rusak, Pak kayaknya ini perlu dikasih ini, kasih kipas angin, kasih apa. Itu yang tahu siapa? Perempuan. Yang tahu adalah terus faida qomat mongko nalikane ikilah jogo ya, menjaga dan lain sebagainya. Qomat mongko jumenengi mengerjakan al mar'atu sapa wong wadon bi khidmati baiti zaujiyati ing dalem ngladeni omah bebojoan, ing dalem melayani rumah hasil suami istri. Kama yang bagi kaya suci yang bagi kang sayukja koma korot dadi anteng ainu zauji apa matane suami
Waridolan dadi ridho zaujuha sapa bojone mar'ah. Wa asal krasa sapa suami atau zaud anna baitahu ing sak temene omahe zaud qad khufido iku temen den jaga haku apa hake suami. Wa ru'iyat lan den jaga masalihu apa pira-pira kemaslahate baik kemaslahate omah. Fayar tahu mongko dadi enak sapa zaud wa tartahu lan dadi enak nafsu apa awak dhewe ne zaud. Jadi hatinya nyaman, fisiknya tenang. Wa qad asyara lan teman-teman awak isyara Allah sapa Allah azza wa jalla ila hada maring ikilah keterangan keterangan al-mar'ah bi khidmatil baiti zawjiyah al-mar'ah khidmah baiti zawjiyah min mujmali qaulihinna saking globale dawuh Allah min mujmali qaulihi saking globale dawuh Allah walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walahunna lan iku tetep kedue nisa para wadon mislul ladzi utawi sepadane suci-suci 'alaihinna kang mbebani ing atase an-nisa bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Ai alan nisa'i tegese iku wajib ing atase pira-pira wadon hukukun utawi pira-pira hak kama anna 'ala rijali kama kaya suwi-wiji anna 'ala rijali sak temene iku wajib ing atase pira-pira lanang hukukon ana pira-pira kewajiban. Jadi ya, istri diperintah untuk jaga rumah. Berat enggak? Berat. Abot enggak? Abot. Suami diberi perintah oleh Allah untuk cari nafkah. Berat enggak? Berat. Caranya bagaimana? Kerja dan melakukan pekerjaan yang bisa mendapatkan harta atau nafkah dan tentu rezeki yang halal dan seterusnya. Sekarang bilang dulu. Ganti linknya ya. Termasuk hak-hak istri yang wajib diberikan kepada suaminya. Hak-hak istri yang wajib diberikan kepada suaminya ialah hak-hak atau kewajiban, ketentuan yang bersifat pokok dalam pelayanan. Titik. Yang dimaksud adalah seorang istri itu wajib melayani suaminya dikarenakan sesungguhnya Allah itu telah membuat perempuan, menciptakan perempuan dan menjadikan perempuan itu memiliki sifat-sifat tertentu yang layak untuk menjaga keadaan rumah, mengatur rumah, menjaga urusan-urusan rumah. Tidak. Ketika istri melakukan ini semua, maka dia telah melayani rumah. Melayani rumah tangga yang telah dibuat. Dan dengan pelayanan rumah ini
akan menyebabkan mata suami tenang, menjadi mata suami tenang, suami ridho dan bisa merasakan bahwa rumah benar-benar dijaga, dan diupayakan kemaslahatan. Jadi urusan toko sapu, toko pewangi itu yang mengatur siapa? Duwite dari soal butuh sapu, butuh pewangi itu soal urusan tanggung jawab uangnya dari Pak, anggaran Pak untuk apa? Bersih-bersih Pak, anggaran Pak untuk wangian dan macam-macam. Gitu. Dengan demikian ini maka hati suami akan nyaman dan jiwanya pun akan nyaman pula. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan isyarat. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan isyarat tentang hal ini, yakni tentang pelayanan istri pada rumah tangganya, berdasarkan globalnya ucapan Allah yang artinya walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, yang artinya bagi para istri itu akan mendapatkan beban. Bagi para istri itu akan mendapatkan beban untuk melaksanakan kewajiban dengan baik terhadap suaminya, sebagaimana suami itu dapat beban untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai suami. Berarti aslinya sih dibebani. Enak ya wong lanang ya, perintah enak ya jadi suami itu ya hanya perintahnya aja. Enak ya jadi suami itu ditaati. Nah kita istri kok disuruh perintah terus, suruh taat sama suami. Nah suami kayak apa? Loh jangan pikiran. Suami itu beratnya tidak di rumah tapi di luar rumah, dalam konteks mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Dan ini masih satu versi, masih satu bagian, belum bagian yang lain. Kan ini materi pendidikan kan belum, ilmunya kan belum diberikan. Bagaimana suami juga punya kewajiban untuk mendidik Jadi tidak hanya ngasih nafkah, memberikan pendidikan itu juga kewajiban suami terhadap istri.